Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin sudah berada di dunia iblis. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Jaemin yang sedang menuruni tangga. Di sana ada monster yang sedang berbicara pada Jaemin. Akan tetapi Jaemin tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh monster tersebut. Setelah itu, Jaemin pun langsung mengeluarkan sihir penerjemahnya. Monster di sana berkata, "Dia bangun, manusia menakutkan. Kenapa ada di sini? Kamu kemari. Di mana ini? Ini benteng pembalas dendam. Apa kamu tahu siapa aku? Manusia, jangan sentuh. Mati kalau melanggar Raja Iblis." Jaemin bergumam, "Jadi Rika mengancam mereka agar tidak menyentuhku." Jaemin berkata, "Di mana Raja Iblis kalian? Saya akan memandu Anda. Saya Himera. Saya adalah peringkat 14 di benteng pembalas dendam." Semua iblis di sana terkejut setelah melihat Himera. Jaemin bergumam, "Alam iblis sepertinya benar-benar ketat soal hierarki. Apa dia mengerti bahasa manusia?" Jaemin berkata, "Kalau begitu, cepat bawa aku ke Rika. Saya sudah tahu bahwa Anda dekat dengan Raja Iblis. Tapi saya tidak menyangka Anda akan memanggilnya dengan nama. Cukup, tunjukkan jalannya." Di sisi Rika, dia sedang asik lagi memancing. Di sana, Jaemin berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu malah enak-enakan memancing. Himera, kamu boleh kembali sekarang." Himera pun langsung pergi, meninggalkan mereka berdua. Jaemin berkata, "Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan si pucat itu? Vampir sering menginvasi tempat ini. Begitupun hal sebaliknya. Karena wilayah kami saling berbatasan satu sama lain. Setiap kali ada kesempatan, mereka berusaha mencari wilayah orang lain. Namun kali ini, kerusakan yang kami terima cukup parah karena saya pergi dalam waktu yang lama. Itu terjadi karena aku minta maaf. Tolong jangan mengatakan hal seperti itu. Saya tidak keberatan jika seluruh wilayah saya hilang demi Tuan. Oh iya, berapa lama waktu telah berlalu sekarang? 3 hari telah berlalu di sini, tapi hanya 3 menit waktu yang berlalu di kenyataan. Jadi 1 hari di alam iblis sama dengan 1 menit di bumi." Jaemin bergumam, "Aku mengerti sekarang kenapa Raja Vampir berkata kalau Rika telah pergi selama 1 bulan. Rika berkata, jika Anda ingin segera kembali, saya akan mempersiapkannya. Terima kasih. Tolong jaga diri Anda baik-baik kali ini. Sampai jumpa lagi." Dengan tiba-tiba, ada suara yang memanggil Jaemin. Ternyata yang memanggil Jaemin adalah Riki. Jaemin berkata, "Riki, bagaimana kamu bisa bertelepati denganku? Aku menggunakan sihir hitam yang tertinggal di badanku untuk melacakmu. Kelompok Piro tidak tahu bahwa aku adalah undead yang dihidupkan kembali oleh necromancer. Aku pikir aku akan bisa menemukanmu jika aku menggunakan kekuatan ini. Meski begitu, mengirim telepati ke dimensi lain tidaklah mudah. Sebuah gerbang baru saja mulai terbuka dan aku berhasil terhubung denganmu. Ngomong-ngomong, aku sedang berada di depan Kastil Gerin sekarang." "Kastil Gerin? Apa yang terjadi? Bagaimana dengan ayahku? Perangnya sudah berakhir dan Conwalton baik-baik saja. Syukurlah. Tapi Linmel berbeda. Dia mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Conwalton.
Jamin bergumam, apa dia berpikir kalau ayah akan jauh lebih berguna dibandingkan dirinya? Andai saja aku lebih kuat, Ricky berkata. Namun tidak perlu khawatir, aku akan berusaha yang terbaik untuk menyembuhkannya. Terima kasih Ricky. Tapi di mana kamu sekarang? Semua orang mencarimu. Aku di alam iblis sekarang. Alam iblis? Apa kamu berencana untuk kembali melalui gerbang ini? Apa Anda tidak ingin pergi? Gerbangnya akan tertutup dalam 1 menit. Jamin bergumam, dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, aku memang sudah menjadi jauh lebih kuat. Tapi aku masih lemah. Aku tidak bisa terus bertarung secara sembrono selamanya. Aku perlu menjadi lebih kuat dibandingkan diriku yang sekarang. Jamin berkata, waktu berjalan jauh lebih cepat di alam iblis. Jadi aku akan meningkatkan kemampuanku di sini. Jamin bergumam, banyak waktu yang telah berlalu. Dan dengan usaha para kesatria di alam iblis yang tiada habisnya, aku tidak punya pilihan selain harus menjadi lebih kuat. Jamin berkata, jadi jelaskan itu pada ayahku dengan benar. Gerbang pintu keluar pun mulai tertutup. Di sana Ricky berkata, apa dia bilang besok? Di sisi Jamin, Rika berkata, jadi Anda berencana berlatih di sini? Iya, akan aku lakukan yang terbaik selagi aku di sini. Jadi aku butuh bantuanmu. Tolong serahkan pada saya, Tuan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Perbedaan waktu di antara bumi dan alam iblis adalah 1 hari di bumi, setara dengan 4 tahun di alam iblis. Jamin bergumam, tunggu aku Zenith. 4 tahun lagi, aku akan menjadi cukup kuat untuk bisa membunuhmu. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Bayros, peringkat 6, di benteng pembalas dendam. Bayros berkata, di mana manusia itu? Dia saat ini sedang bersama dengan Raja Iblis. Kalau dipikir-pikir manusia itu, aku dengar dia sempat bertemu dengan Kon sebelumnya. Itu adalah akibat dari meremehkan dirinya. 5 tahun lalu, Bayros turun ke dunia sihir di bawah perintah Rika. Namun kecerobohannya menuntun pada kekalahannya terhadap Jamin. Bayros bergumam, aku kira dia tidak lebih dari sekedar serangga, tapi ternyata dia sangat kuat. Bayros berkata, aku harus membalas penghinaan yang telah aku terima hari itu. Namun karena Raja Iblis menyukainya, aku tidak bisa menyerangnya sembarangan. Lalu bagaimana jika mengajukan pertandingan peringkat? Itu akan memberimu alasan yang sah untuk membunuhnya. Pertandingan peringkat adalah pertandingan penentu yang mempertaruhkan peringkat. Pertandingan akan terus berlangsung hingga salah satu pihak mati. Bayros berkata, jika itu pertandingan peringkat, bahkan sang Raja Iblis sekalipun tidak akan bisa menolaknya. Jamin Walton, kali ini aku pasti akan mencabik-cabik dirimu. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana Rika berkata, apa yang kalian ributkan? Beritahu aku, kenapa kalian berkumpul di sini? Itu Kon Biros berkata bahwa beliau ingin mengajukan pertandingan peringkat dengan pria itu. Rika, siapa orang itu? Dia adalah separuh naga, separuh iblis yang pernah Anda hadapi langsung di dunia tengah sebelumnya. Orang itu, jadi dia ingin melakukan pertandingan dengan peringkat denganku. Jamin bergumam, oh tidak, aku berbicara terlalu santai dengan Rika di hadapan para iblis. Meskipun hubunganku dengan Rika adalah master dan bawahan,
dia tetaplah Raja Iblis yang berkuasa atas seluruh wilayah ini. Agar tetap bisa dihormati oleh para pengikutnya, aku juga harus menjunjung tinggi sikap yang bermartabat. Jaemin berkata, Rika, bersikaplah lebih santai denganku. Dimengerti, Tuan. Tolong setujui pertandingan peringkat yang diinginkan oleh Beiros tersebut. Meskipun saya bukan seorang iblis, selama saya tinggal di sini, bukankah bagus jika kami memiliki hierarki yang jelas? Apa kamu serius? Beiros merupakan peringkat ke-6 di Legion Benteng Pembalas Dendam. Perbedaan kekuatan antara dirinya dengan peringkat ke-5 dan ke-4, Gallium dan Audis, tidak begitu jauh. Meskipun Tuan kini jauh lebih kuat dari 5 tahun yang lalu, tidak masalah. Malahan semakin kuat semakin baik. Jaemin bergumam, tidak ada yang bisa membuatku menjadi lebih kuat selain bertarung yang mempertaruhkan nyawa. Orang-orang berkata bahwa begitu kamu menghadapi situasi hidup dan mati, kemampuanmu akan meningkat pesat. Ternyata di sana ada Beiros yang sedang mengawasi. Beiros berkata, terima kasih sudah menerima tantanganku. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu karena sudah menyerahkan peringkatmu kepadaku. Memangnya daging mentah memerlukan peringkat? Kalau kamu tidak butuh, kamu boleh menyerahkannya padaku sekarang. Pergilah keluar, aku akan menggorok lehermu. Kamu tidak bisa melakukannya di sini. Rika bergumam, aku sudah tahu kalau Beiros itu ceroboh. Tapi aku tidak menyangka kalau dia akan mengajukan pertandingan peringkat. Tuanku tidak membutuhkan peringkat. Sekalipun kalah, hanya harga dirinya yang akan terluka. Namun beliau tidak akan kehilangan apapun. Di sisi lain, jika Beiros yang kalah, seluruh status serta haknya akan dicabut. Sekalipun menang, dia hanya akan menyingkirkan penghinaan hari itu dan tidak mendapatkan apapun. Namun melihatnya berusaha untuk terus maju, dia pasti yakin bahwa dia akan menang. Sejujurnya, aku juga berpikir bahwa Beiros berpeluang lebih besar untuk menang. Tapi tuanku masih belum mengungkapkan kehebatan sihir hitamnya seutuhnya. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh sejauh mana tuanku berhasil memulihkan sihir hitamnya. Rika berkata, aku mengizinkan pertandingan peringkatnya, namun pembunuhan tidak diperbolehkan. Kenapa begitu? Kamu dan juga pria ini sama-sama merupakan aset berharga bagi legion kita. Tapi, apa kamu ingin menentangnya? Saya akan mengikutinya. Aku akan menyiapkan tempatnya. Kalian berdua kembalilah dan tunggu sampai aku memanggil kalian. Di sisi Beiros, dia kesal karena rencananya untuk membunuh Jaemin gagal. Beiros bergumam, pertandingan peringkat adalah duel hidup dan mati, di mana pemenangnya akan merebut segalanya dari lawan mereka. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa membunuh manusia itu. Apa sebenarnya yang begitu spesial dari manusia itu sampai-sampai beliau sangat menghargainya? Aku sudah membunuh lebih banyak musuh daripada yang lainnya sejauh ini. Tapi tiba-tiba saja ada orang tidak dikenal yang muncul dan mendapatkan dukungan dari Raja Iblis. Di sana Himera berkata, itu sungguh disayangkan. Pergi sebelum aku mencabik-cabik dirimu sampai mati. Aku sedang tidak ingin berurusan denganmu. Tenanglah. Apa aku terlihat bisa tenang bagimu? Mungkin akan sulit untuk membunuhnya, tapi masih ada cara lain untuk membalaskan penghinaan itu. Apa itu? Raja Iblis melarang adanya pembunuhan, yang berarti
selama kamu tidak membunuhnya, sisanya diperbolehkan. Apa itu permainan kata-kata? Raja Iblis bisa membunuhmu untuk itu. Keputusan ada di tangan Kon. Aku akan pergi sekarang. Setelah Himera keluar dari ruangan Beiros, Himera bergumam, bibit keraguan telah ditanam. Segera kita akan menyaksikan pertunjukan yang menarik. Kita beralih di keesokan harinya. Di sana ada monster yang sedang berbincang-bincang. Tidak peduli seberapa besar yang mulia menyukai manusia itu, tidak berlutut di hadapannya itu benar-benar angkuh. Kon pasti akan segera menghabisinya. Jaemin bergumam. Apa kedua sosok yang berada di samping Rika merupakan iblis peringkat tinggi? Aku bisa merasakan perbedaan kekuatannya hanya dengan melihatnya saja. Di sana ada wanita yang bernama Lilian, peringkat 3 di benteng pembalas dendam. Dan di sana ada pria yang bernama Katos, peringkat 2 di benteng pembalas dendam. Di sana Rika berkata, ini merupakan pertandingan peringkat pertama yang diikuti oleh orang dari luar alam iblis. Akan tetapi ini dapat terjadi karena Jaemin Walton menerima tantangan dari Beiros. Karena membunuh dilarang dalam pertandingan peringkat ini, maka aku sendiri yang akan menentukan siapa pemenangnya berdasarkan penilaianku. Apakah kalian berdua keberatan? Sama sekali tidak. Aku juga tidak. Kapan pertandingan peringkatnya dimulai? Itu akan dimulai sekarang. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut di antara Jaemin dan Beiros? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.